Di sini saya akan menjelaskan pengertian pentasihan Al-Quran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menuliskan kata pentasihan dengan istilah menasih atau tanpa huruf T yang diartikan sebagai badan yang bertugas menasih. Kata tasih sendiri diartikan sebagai pengesahan atau setelah diperiksa kebenarannya. Sementara menasih diartikan sebagai melakukan tasih atau setelah memeriksa kebenarannya. Adapun dalam Peraturan Menteri Agama atau PMA nomor 44/2016 tetap dengan huruf T atau pentasihan dan diartikan sebagai kegiatan meneliti, memeriksa, dan membetulkan master mushaf Al-Quran yang akan diterbitkan dengan cara membacanya secara seksama, cermat, dan berulang-ulang oleh para pentasih sehingga tidak ditemukan kesalahan, termasuk terjemahan dan tafsir Kementerian Agama. Dalam konteks penerbitan Al-Quran di Indonesia, secara fungsi, kegiatan pentasihan sudah lama dilakukan oleh para ulama, bahkan jauh sebelum Indonesia ini berdiri. Walaupun secara legal, kegiatan ini baru berupa kepanitiaan pada tahun 1957 dan menjadi semakin kokoh sejak Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran atau LPMQ menjadi satuan kerja tersendiri di bawah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada tahun 2007. Dari masa ke masa, pentasihan belum pernah didefinisikan secara tegas. Baru kemudian dalam Peraturan Menteri Agama nomor 44/2016, definisi pentasihan mushaf itu muncul seperti yang sudah saya jelaskan yang di atas. Langsung saja ke materi yang kedua, yaitu pedoman dan teknik pentasihan mushaf Al-Quran. Mengenai teknik pentaswihan sendiri, itu ada beberapa kegiatan seperti meneliti, memeriksa, dan membetulkan mushaf Al-Quran yang akan diterbitkan dengan membaca secara saksama, cermat, dan berulang-ulang oleh para pentaswih. Adapun pedoman pentaswihan sendiri, yang pertama pembagian Al-Quran. Seperti Al-Quran biasanya itu ada juz, makro, manzil, dan hizb. Yang kedua, nama-nama surah, makiyah, madaniyah, dan jumlah ayatnya. Ya, seperti surah Al-Baqarah. Di atas surah itu pasti ada ayat suratul Baqarah, ayatnya berapa, turunnya di mana, seperti itu. Yang ketiga ada tanda-tanda baca. Di sini ada dua, yaitu fathah qaimah dan kasroh qaimah. Fathah qaimah sendiri itu seperti badal atau pengganti dari matobi'i. Panjangnya itu 2 harokat. Lalu untuk kasroh qaimah sendiri itu biasanya ada di hak domir. Yang keempat ada tanda baca tajwid, yaitu tulisan mim kecil di antara bacaan iklab maupun idgham biguna. Yang kelima ada tanda waqaf dan pemberian harokat. Di situ ada waqaf lazim yaitu mim, waqaf jaiz itu jim, al-waqfu aula itu kola, dan lain sebagainya. Yang keenam hamzah wasol dan pemberian harokatnya. Hamzah wasol sendiri tidak diberi tanda secara khusus, tetapi terdapat ketentuan-ketentuan sendiri. Yang terakhir yaitu ayat-ayat sajadah. Seperti biasanya di Al-Quran itu di akhir ayat sajadah, di nomornya itu di atas pasti ada tulisan as-sajadah. Kalau enggak di samping ayatnya ada tulisan as-sajadah, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai petunjuk teknis pentasihan. Nah, di sini ada beberapa petunjuk teknis dalam melakukan pentasihan. Yang pertama yaitu memeriksa kesiapan naskah. Yang mana langkah awal sebelum kegiatan pentasihan dilakukan yaitu dengan cara memeriksa kesiapan naskah. Pentasih harus memastikan bahwa naskah yang akan ditasih telah lengkap baik dari sisi jumlah halaman, juz maupun kelengkapan materi tambahan lainnya. Nah, untuk petunjuk teknis yang kedua dalam melakukan pentasihan yaitu ada 2 langkah, yaitu melakukan pentasihan yang mana ada 2 hal yang perlu disiapkan terkait pelaksanaan pentasihan tersebut. Yang pertama yaitu kesiapan pentasih, yaitu orang yang menasih Al-Quran harus memiliki beberapa azab yang harus diperhatikan ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama yaitu menjaga diri
dalam keadaan suci dengan cara berwudu, berpakaian bersih dan menutup aurat, menjaga niat dan mendedikasikan pentasihan karena Allah Subhanahu wa taala, memastikan bahwa kondisi dalam keadaan mampu untuk berkonsentrasi. Hal selanjutnya yang perlu disiapkan terkait pelaksanaan pentasihan yaitu kesiapan sarana pentasihan, yaitu harus melengkapi beberapa peralatan yang perlu disediakan. Contohnya pedoman pentasihan meliputi mushaf Al-Quran standar, mushaf Al-Quran dan terjemahannya, pedoman tajwid warna, dan pedoman transliterasi dan lain-lainnya. Ada juga menyiapkan alat untuk mencatat kesalahan seperti pensil, pena, dan alat penghapus, alat bantu pentasi seperti komputer, alat perekam dan sejenisnya, serta alat bantu baca seperti kaca pembesar. Untuk langkah-langkah terakhir yaitu teknik pentasihan, yang mana dalam teknik pentasihan ini ada dua model teknik pentasihan bisa dilakukan, yaitu dengan cara pentasihan individual, yang kedua pentasihan kolektif. Untuk petunjuk terakhir yaitu dengan cara petunjuk pentasihan yang terakhir yaitu mendokumentasikan hasil pentasi, yang mana cara mendokumentasikan hasil pentasihan dilakukan dalam dua tahap. Yang pertama saat proses pentasihan, lalu yang kedua pasca pentasihan. Yang terakhir yakni ada problematika pentasihan mushaf Al-Quran. Contoh-contoh kesalahan dari kesalahan substantif ataupun material, yakni ada pengulangan kata, kemudian ada kalimat yang kurang tepat atau kalimat yang tidak tepat, kemudian ada kekurangan kalimat atau ada kalimat yang tertinggal, kemudian ada salah harokat, kemudian ada kurangnya harokat, kemudian ada salah tulis terjemah, ada juga salah isi halamannya benar tapi isi ayatnya yang salah. Kenapa pentasihan ini diadakan? Ya karena itu tadi, pencetakan Al-Quran itu namanya juga yang mencetak manusia, jadi perlu adanya pentasihan untuk menanggulangi kesalahan-kesalahan yang ada ini tadi. Jadi perlunya pentasihan Al-Quran itu ya untuk meminimalisir kesalahan atau kehilafan sang pencetak Al-Quran.